Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini kembali saya akan memaparkan contoh soal PPG dalam jabatan 2023. Nah, dalam video kali ini yang akan saya paparkan adalah 10 contoh soal dengan materi merancang pembelajaran STEAM. Nah, untuk kalian selamat menyaksikan. 1. Berikut ini adalah pernyataan yang paling tepat terkait RPP berbasis STEAM, yaitu A. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam. B. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara terpadu. C. Unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu. D. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan secara tertanam dan terpadu. Jawaban yang paling tepat adalah C. Unsur-unsur pendekatan STEAM sebaiknya diterapkan dalam komponen maupun tahapan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan baik secara tertanam maupun terpadu, sehingga RPP yang berbasis STEAM akan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. 2. Untuk menyusun rancangan pembelajaran STEAM dengan tepat, Pak Yosep selaku guru mata pelajaran IPA SMP di salah satu wilayah Kota Ambon sebaiknya menerapkan pendekatan STEAM secara A. Tertanam, B. Terpadu, C. Tertanam dan terpadu, D. Tidak keduanya. Jawaban yang paling tepat adalah A. Tertanam, karena Pak Yosep memangku mata pelajaran IPA, yaitu mata pelajaran terpisah, maka jawaban yang paling tepat adalah pendekatan STEAM secara tertanam. 3. Rumusan tujuan pembelajaran yang menerapkan pendekatan STEAM dan memenuhi unsur A, B, C, D, serta HOTS dengan tepat, yaitu A. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menjelaskan tentang tekanan udara dengan satuan yang benar. B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. C. Setelah kegiatan pemecahan masalah tentang pencemaran udara, siswa dapat menyebutkan gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara, paling sedikit 3 jenis gas. D. Siswa dengan bimbingan guru dapat menyebutkan tentang gas polutan yang menyebabkan pencemaran udara secara baik dan benar, paling sedikit 3 jenis gas. Jawaban yang paling tepat adalah B. Setelah melakukan eksperimen roket air, siswa dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara dalam bentuk animasi. Nah, di sini jawaban B sudah memenuhi unsur A, B, C, dan D serta HOTS. B. Setelah melakukan eksperimen roket air adalah unsur C. Siswa, unsur A, dapat menyimpulkan fungsi tekanan udara unsur B dan dalam bentuk animasi unsur D serta telah memiliki unsur HOTS, maka jawaban yang paling tepat adalah B. 4. Alasan mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik adalah A. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau lebih kata kerja operasional. B. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran dengan 2 atau lebih kata kerja operasional terdapat 1 kata kerja operasional. C. Sulit untuk merumuskan tujuan pembelajaran apabila dalam satu tujuan hanya terdapat 1 kata kerja operasional. D. Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat 2 atau kata kerja operasional. Jawaban yang paling tepat adalah A.
Sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat dua atau lebih kata kerja operasional. Nah, di sini mengapa rumusan tujuan pembelajaran harus spesifik? Jadi tujuan pembelajaran harus jelas, yaitu hanya mengandung satu kata kerja operasional. Bisa teman-teman bayangkan, pasti sulit untuk mengukur dan mengamati apabila dalam satu tujuan terdapat dua atau lebih kata kerja. Maka dari itu sangat penting untuk menetapkan tujuan yang spesifik. 5. Di bawah ini yang contoh tujuan pembelajaran yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah: A. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. C. Siswa dapat memahami faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. D. Siswa dapat menjelaskan faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Jawaban yang paling tepat adalah B. Setelah melakukan kegiatan pencarian informasi mengenai pencemaran udara, siswa dapat menganalisis faktor-faktor penyebab pencemaran udara, paling sedikit 3 faktor. Cara mudah untuk menentukan tujuan pembelajaran tersebut mengasah kemampuan HOTS adalah dengan menganalisis kata yang berhubungan dengan C4 dan C5. Di sini jawaban B ada kata menganalisis, maka jawaban B adalah tujuan pembelajaran yang memasukkan unsur HOTS. 6. Dalam mengeksplorasi materi pembelajaran dengan pendekatan STEAM, perlu diperhatikan komponen yang ada dalam pendekatan STEAM tersebut. Contoh penerapan unsur STEAM yang benar adalah: A. Penerapan teknologi diterapkan pada saat peserta didik presensi dengan fingerprint. B. Penerapan arts diterapkan pada saat peserta didik mengikuti pelajaran seni di kelas. C. Penerapan sains diterapkan pada saat peserta didik mengamati dan melakukan penelitian tentang fenomena alam maupun sosial di sekitar. D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan dari guru. Nah, tentunya jawaban yang paling tepat adalah D. Penerapan engineering diterapkan pada saat siswa mendengarkan penjelasan guru. Hal ini sangat berkaitan dengan pendekatan STEAM, penerapan STEAM yang sesuai dengan apa yang akan dilakukan kegiatan pembelajaran. Nomor 7. Di bawah ini yang merupakan contoh metode-metode pembelajaran yang paling sesuai dengan pendekatan STEAM adalah: A. Presentasi, latihan, demonstrasi, dan resitasi. B. Latihan, resitasi, ceramah, dan simulasi. C. Diskusi, presentasi, resitasi, dan latihan. D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Jawaban yang paling tepat adalah D. Diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Nah, diskusi, eksperimen, dan demonstrasi serta simulasi merupakan metode-metode pembelajaran yang sangat sesuai diterapkan dalam pendekatan STEAM. Tentunya, hasil yang didapatkan akan efektif serta efisien. 8. Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan pendahuluan adalah: A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Mengevaluasi pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. Tentunya pada bagian pendahuluan, menyampaikan bahan penarik perhatian amatlah sangat penting, karena dengan menyampaikan bahan penarik perhatian tentunya menjadi daya tarik bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan selanjutnya. 9.
Di bawah ini yang termasuk dalam kegiatan penutup adalah A. Mengkomunikasikan temuan masalah. B. Menyampaikan bahan penarik perhatian. C. Mengolah atau mengasosiasi informasi. D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah D. Memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Nah, pada kegiatan penutup tentunya kita telah melewati beberapa proses dan menemukan hasil. Nah, dari proses dan hasil inilah apa temuan-temuan masalah yang akan dijadikan bahan umpan balik untuk pertemuan selanjutnya ataupun membahas tentang kesulitan yang dialami selama proses pembelajaran. 10. Wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM berupa A. Langkah-langkah pembelajaran. B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. C. Tujuan pembelajaran. D. Pendekatan pembelajaran. Jawaban yang paling tepat adalah B. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, tentunya wujud dari konsep rancangan pembelajaran inovatif dengan pendekatan STEAM akan terdapat di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP.